ada beberapa hal yang harus disegerakan. Contoh menguburkan mayat, terus membayar hutang, dan ada lagi mengawinkan anak kalau memang sudah waktunya. Pertanyaan saya, kenapa kalau misalnya kita ini manusia di dunia ini itu tidak boleh diperlakukan? Misalnya kalau bayar hutang, menguburkan mayat, ya dari pertanyaan saya, kenapa Rasul kita Nabi Muhammad SAW beliau begitu wafat pada hari Senin, bukan hari itu yang diumumkan, tapi ada misalnya hari Selasa hari Rabu. Maksudnya tidak segera disegerakan, sedangkan kita ini disegerakan. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terjadi pada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jenazah beliau dikebumikan sekitar 1 hari setelah wafatnya beliau, itu karena salah satu sebab faktornya adalah karena begitu banyaknya sahabat yang ingin mensolatkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak sahabat yang ingin mensolatkan baginda Rasul, ingin mendapat bagian mensolatkan jenazah baginda Rasul. Jadi ada yang berulang mau sholat, ada yang berulang mau sholat, ada yang berulang. Nah, itu melihat setelah meninggalnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat itu jauh-jauh untuk berdatang. Dan sejak awal wafatnya Rasul sampai beliau dimandikan oleh keluarga Rasul, 5 orang itu kemudian berjenazah siap, terus bergantian sahabat. Akhirnya sampai setelah selesai baru jenazah itu. Jadi tidak ada faktor perlawanan dengan sabda beliau, tidak. Sabda beliau itu untuk kita, agar kita menyegerakan ketika ada wafatnya, ketika ada salah seorang yang wafat. Kalau beliau karena faktor keadaan dulu, keadaan dulu, para sahabat ingin mendapatkan bagian semua dari mensolatkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat penting. Silakan kalau ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia juga jadi sahabat masalah. Saya ingin bertanya Habib, paparan daripada Habib tadi sangat menakjubkan, yang bahwa kita harus istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Dan juga kalau kita lihat dari sejarah para alim ulama, baik itu Rasul mungkin dan pertama sampai sahabat, tapi banyak ulama dalam menjalankan ibadahnya luar biasa. Sedangkan kita ini dari keturunannya sampai sekarang malah kita menyepelekan hal-hal dalam menyambut ibadah. Kenapa ini bisa terjadi, Haji? Dan apakah ada hubungannya yang dikatakan taufiknya Allah dalam hal ini? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah hadir, semakin banyaknya jauh, semakin banyak orang yang jauh dengan Allah, semakin banyaknya orang yang lalai, itu sudah salah satu alamat usaha, tanda-tanda hari kiamat yang tidak lama lagi. Semakin banyaknya orang yang tidak buka Al-Quran, semakin banyaknya orang yang berbuat kelalaian. Kalau dulu sholat berjamaah, kalau sekarang banyak yang sholat sendirian. Itu salah satu alamat usaha, tanda-tanda sudah mendekati kiamat yang perihal. Kalau secara individu itu sebab orang kenapa tidak seperti ulama, seperti sesepuh dahulu, karena faktor yang memberatkan mereka ibadah karena banyaknya aklu syubhat wal hawa.
banyak masuk ke desa tadi barang Jumat dan Arab. Banyak masuk barang Jumat dan Arab yang membuat kita berat dalam ibadah. Lalu kekuatan sama, darah sama, kulit sama, tulang sama, mata sama, tidak beda dari orang dulu. Tapi orang dulu warok, tarku syubhat di khawfi wudu'i fil haram. Orang dulu warok meninggalkan barang yang syubhat karena takut jatuh ke barang yang haram. Kalau sekarang halal haram haram, dan melihat lagi itu barang makanan tulisan Cina, tulisan Jepang, yang penting makan enak kata orang, maju aja tanpa yang enak. Mau makan dari apa, mau pekerjaan halal atau haram nggak tahu, mau dagang cara syariat, mau dagang tidak syariat, mau dagang cara rasul atau cara Fir'aun nggak tahu, yang penting dagang. Itulah sebab banyak merasa berat. Kali awal adalah dari faktor makanan yang syubhat, minimal syubhat yang masuk ke dalam badan kita, apalagi yang haram. Idza akala al-haram asad jawarihu sya'an aba, wa idza akala al-halal atau jawarihu sya'an aba. Kalau orang makan barang yang haram, anggota tubuhnya akan bermaksiat dengan sendirinya, mau atau tidak mau. Kalau orang makan barang yang halal, atau akan taat jawarihu, anggota badannya sya'an aba, mau atau tidak mau, taat sendiri. Kaki-kakinya ke masjid tidak berat. Orang yang kalau langkah kakinya ke masjid berat, itu tanda taufik jauh ini. Tapi kalau orang melangkahkan kakinya ke masjid ringan, itu tanda taufik dekat dengan diri. Dan itu juga berat yang melangkahkan kaki ke masjid, ke majlis, itu tanda mungkin di dalam jasad ini ada barang yang syubhat, ada barang yang haram. Itu salah satu faktornya terbesar. Faktor yang lain apa? Jahlut. Ada di kitab Habibullah ada 4 faktor. Kenapa orang tidak seperti dulu, lebih condong maksiat kepada. Yang pertama tadi atau syubhat orang. Ini yang terbesar. Yang kedua jahlut. Bahasa kerennya jahlut. Jahlut bodoh, tidak mau belajar, tidak mau duduk ulama, tidak mau hadir majelis, tidak mau bertanya, tidak mau duduk dengan ulama, tidak mau. Tidak mau bersahabat, mau bodoh saja, tidak mau minta, tidak mau mengerti ilmu agama. Disebabkan itu. Yang ketiga, dhaful iman, lemahnya iman mereka. Kok bisa lemah iman? Karena punya ilmu tidak diamalkan. Amal lulusan pondok, lulusan daya, tapi ilmu yang dia dapat tidak diamalkan. Hanya sebatasan kita sudah baca mahalan, sudah baca anak, sudah baca ini, sudah ini, tapi ada yang diamalkan. Nanti belum tua. Dan belum tua, tunggu Tuhanmu bawa maghrib. Belum tua mati. Ini yang ketiga. Yang keempat faktor amal. Banyak anak-anak dengan ini, banyak anak-anak, banyak andai-andai, banyak keinginan. 4 faktor ini yang menyebabkan orang yang paling besar dari akal syubhat wal haram. Mudah-mudahan kita jauh dari ini, insyaallah. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Al-Habib Muslim, anak aku min Habib Ilyas bin Ahmad Al-Bini. Maaf karena terlambat, ada tugas di luar mengaji juga. Maka jemaah ba'adin belum, karena kadang-kadang itu yang satu dan keluarga. Saya ingin tanya sebagai lanjutan daripada Allah sudah bertanya. Dari kita Sunnah wal Jamaah
Bisa banyak-banyak sebagai jenazah gilirannya, tapi untuk person tidak boleh. Tapi untuk jemaah bersebarangan dengan kita tidak boleh lebih dari satu. Ada usul, ada kejadian. Guru saya dulu meninggalnya pagi, tapi di mandikannya sudah gugur. Hanya untuk sekali jemaah, lebih kurang 2 orang. Andai kata dimandikan pagi untuk disalatkan sampai zuhur, mudah-mudahan ada jemaahnya lebih kurang 20 ribu. Alangkah mulia. Tetapi kejadian aku Al-Habib Muhammad Ahmad Al-Lata dari pukul 12 meninggal, paginya dimandikan, disalatkan dari pagi sampai zuhur, sehingga lebih kurang 20 ribu jamaah bergilir. Saya bertanya, mengapa kita begini versinya, mengapa orang versi yang lain? Sesuai dengan jamaah di Arab Saudi, Wahabiyah punya jamaah salat tidak boleh lebih dari satu. 2 faktor ini saya mohon diperjelaskan sebelum saya lanjutkan. Terima kasih. Itulah faktor dari perihal berbeda dalam satu pemahaman. Dari satu hadis itu adanya 2 pemahaman, 3 pemahaman, 4 pemahaman, akhirnya di dalam segi pengamalan pun berbeda-beda. Kalau dalam hal perihal seperti kelompok yang Wahabiyah, ini mereka ini tentu kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam segi akidah, dalam segi pemahaman sudah beda. Beda jauh. Bahkan dalam hal jangankan dalam hal jenazah, dalam hal sholat pun mereka jauh beda dengan ini. Kenapa? Bukan dasarnya beda, dasarnya sama. Al-Quran, hadis, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan tahu semua dasarnya sama. Tapi pemahaman mereka yang beda. Dari siapa? Ya dari guru yang mereka ambil dari Syekh Albani, dari Ibnu Taimiyah, dari macam-macam. Nah, dari pemahaman ini ada dia membuat suatu berbeda. Yang ini kalau rasanya kalau untuk Indonesia ini tidak cocok pemahaman. Kalau di Palembang, alhamdulillah mereka tidak bisa tegak di podium untuk menyalahkan atau untuk membid'ahkan amalan-amalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak bisa. Alhamdulillah. Karena ini suatu memang sulit untuk mau disamakan antara amalan kita dengan amalan mereka. Karena dalam segi pemahaman sudah beda. Hadisnya sama, tapi hadisnya kita sahih, dia dhaif kan? Hadis di kita sahih, tapi bagi dia dhaif. Hadis di kita sanadnya bagus, sanadnya benar, tapi di mereka lemah. Jadi payah. Nah, maka kalau perihal yang seperti itu, ya perbedaan yang seperti itu, anda kira untuk kita kalau hal yang seperti itu lambat laun selalu kata kita sibukkan dengan suatu hal seperti masalah besar menghadapi hal yang mereka ini, maka membuat susah kita juga ya. Jadi lebih baik ya mungkin kita tetap merayakan Maulid walaupun mulut mereka sudah berbuih-buih mengatakan Maulid itu bid'ah. Tetap merayakan tahlil
itu. Kalau kata orang Palembang, lampak lah kau sana. Itu jadi karena beda pemahaman saja dari hadis. Dan mereka itu selalu tidak menerima pemahaman dari kita. Itu saja. Kalau mereka mau menerima pemahaman dari kita, sudah aman dunia. Aman dunia kalau mereka mau menerima pemahaman yang ada di ulama-ulama ini. Ya, aman. Dapat katanya, tidak mungkin bakal ada sesuatu perbedaan yang menjadi suatu permasalahan. Tapi karena hal mereka itu luar biasa, kunci neraka mereka pegang. Jadi harus tenang, mereka tahu ini kunci surga yang mereka main akhirnya bayarnya. Tapi subhanallah, kalau guru kita Habib Umar, itu mereka mengajarkan kita untuk perihal hal-hal yang seperti itu. Dia memang sampai ada zaman tidak akan pernah ada kakor. Sampai ada zaman tidak akan pernah adanya kakor. Karena mereka bakal jadi pasukannya Dajjal. Bakal jadi pasukan Dajjal. Jadi sampai Dajjal keluar dulu baru selesai. Itu benar insyaallah. Silakan ada yang lain. Kami mendengar tausiah Al-Habib, kami menyadari bahwa hidup kami penuh dengan kelalaian setiap harinya. Mohon pencerahan dari Al-Habib, bagaimana kami mengatasi kelalaian tersebut dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Apa yang harus kami perbuat, apalagi di waktu kami juga terpakai untuk bekerja. Atas jawaban Habib kami ucapkan terima kasih. Masyaallah Habib, Rasulullah SAW mengajarkan kita bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cara untuk dekat dengan Allah. Tapi banyak cara untuk dekat dengan Allah SWT. Banyak cara untuk dekat dengan Allah SWT. Sesibuk-sibuknya apa kita masih bisa kesibukan itu jadi nilai ibadah. Sesibuk-sibuknya apa kita masih bisa kesibukan itu masih terhitung pahala. Masih bisa terhitung pahala. Bagaimana? Tentu bagi yang sibuk di dalam mencari nafkah, setiap awal dia mencari nafkah, jangan pernah mencari nafkah yang haram. Harus kalau sudah mencari nafkah yang halal, kalau berhalal, fardhu ala kulli muslim wa muslimah, mendapatkan pahala fardhu yang halal. Itu satu kunci. Itu salah satu kunci yang halal. Kemudian yang kedua, jangan pernah dalam mencari nafkah meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban. Sholat 5 waktu jangan tinggal. Ini jadi tukang bangunan sudah kerja. Jadi tukang bangunan sudah panas, terik, matahari. Pas azan, zohor, cuma istirahat saja, makan. Habis itu kerja tidak sholat. Alasan apa? Kotorlah, inilah. Padahal sudah salah satu kerja yang halal. Tapi kotor itu tinggalnya wajib. Kedua, yang ketiga, yang paling gampang biar kita bisa terisi dari kekosongan waktu tadi terhitung ibadah apa? Banyak membasahi bibir kita dengan zikir. Bibir dibasahi dengan zikir. Minimal sholawat kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah putus sholawat kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah putus sholawat kepada basahi lidah kita. Termasuk amal yang dicintai oleh Allah yang menyelamatkan dia ketika saat bertemu dan apa? Bibir yang selalu basah berzikir.
Pimpinan Al-Basah berdiri. Itu. Kemudian apa lagi? Yang terpenting lagi apa? Yang penting lagi adalah meninggalkan kemaksiatan. Kalau kelalaian masih pelihara salah satu seperti tadi, mungkin banyak duduk ngalamin tidak bermanfaat itu kelalaian. Tapi kalau sudah bermaksiat, melakukan dosa, itu sesuatu yang haram, maka ini harus ditinggalkan. Insya Allah dari sholat ke sholat, sholat subuh ke sholat zuhur, sholat subuh ke sholat zuhur, kafar, mengampun dosa. Kita sholat subuh, kemudian kita sholat zuhur, antara subuh dan zuhur ada dosa. Tapi dengan kita sholat zuhur, dosa di antara subuh dan zuhur diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu subhanallah. Tapi kalau sudah kita melakukan kemaksiatan, apalagi dosa besar, apalagi tidak sholat, alhamdulillah. Paling minimal melatih diri dengan banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Paling minimal itu melatih diri dulu, membiasakan diri dulu dengan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah bagi orang yang rajin sholawat dibentengi dari segala bentuk kemaksiatan, dibentengi dari segala bentuk yang di situ di dalamnya ada kelalaian. Paling minimal itu. Apalagi kalau bisa banyak lagi yang lain. Kata Imam Haddad, Habib Abdullah bin Haddad, di akhir zaman jangan lepas 3 zikir. Di akhir zaman jangan lepas 3 zikir. Apa? 1, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jangan lepas. La ilaha illallah. Jangan tinggalkan la ilaha illallah. Rutinkan la ilaha illallah. 2, istighfar. Istighfar. Jangan pernah tinggalkan istighfar. Selalu beristighfar. 3, sholawat kepada Nabi Muhammad. 3 zikir yang diistiqomahkan, dilazimkan, didawamkan untuk setiap hari diamalkan. Tauhid, la ilaha illallah, istighfar, astagfirullahaladzim, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kelalaian yang kita buat, insya Allah lambat laun ada waktunya kita akan hilang dari semua kelalaian. Insya Allah. Yang mulia Habib, alhamdulillah saya bekerja sebagai PNS dan lulus tanpa sombong. Saya mau bertanya, subhankah gaji yang saya terima setiap bulan, mengingat pendapatan negara melalui berbagai macam pajak, termasuk pajak diskotik dan sebagainya. Atas penjelasan Habib kami ucapkan terima kasih. Subhanallah. Nabi baik belum diremes. Jadi subhanallah. Jadi kalau di akhir zaman ini kata Rasulullah SAW, di akhir zaman ini kita akan sulit terhilang atau terlepas dari debunya iman. Debunya iman. Itu lihat. Kita mau gimana? Uang asalnya dari mana? Kalau kita balik ke zaman dahulu pakai dirham, mana emas, alat pembelian emas semua, perak ada pakai uang kertas. Uang kertas ini kan hasil karya Yahudi. Uang kertas ini hasil karya Yahudi. Emas kita pegangnya, kita dikasih kertas. Emas gompel masih ada harganya, kertas sobek. Uang hilang nomor settingnya, sobek dari orang main dari emas gompel. Mata emas ada harga. Nah ini hasil karya Yahudi, kita diganti kertas. Kita diganti kertas. Nah makanya bagaimana ini?
Insya Allah mudah-mudahan Allah beri keberkahan. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Mudah-mudahan Allah ketemukan dari kita insya Allah Rahman. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan kita doakan mudah-mudahan semua para habaib, para ustaz, para teguh, insya Allah disehatkan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dikabulkan semua hajatnya dan tidak bangun, tidak lepas dari masjid ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan majlis ini akan menjadi sebab kita mendapatkan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad